Messi comeback setelah berduka, tapi Inter Miami justru kena comeback gila dan kalah 2-3 dari Leon. Bermain di NU Stadium, Messi awalnya duduk di bangku cadangan. Tanpa La Pulga, Miami unggul lebih dulu lewat Daniel Pinter menit ke-42. Babak kedua, Messi masuk, tapi justru Leon langsung membalas lewat Daniel Arcila menit ke-50. Miami kembali unggul lewat Yannick Bright. Namun, Leon menyamakan skor melalui Juan Dominguez. Drama belum selesai. Menit ke-83, Arcila mencetak gol keduanya dan membawa Leon berbalik unggul 3-2. Skor bertahan sampai akhir. Menurut saya, kekalahan ini terasa makin pahit karena terjadi tepat saat Messi kembali setelah berduka. Hasil ini membuat Inter Miami tersingkir dari Leagues Cup 2026. Apakah Messi masih bisa membawa Miami bangkit setelah hasil ini? Atau justru ini tanda masalah besar? Bagaimana kalau kita sedang menyaksikan bab terakhir dari karier Lionel Messi? Di usia 39 tahun, mega bintang Argentina ini sedang mempertimbangkan masa depannya di sepak bola setelah kematian sang ayah Jorge. Dalam penghormatan yang mengharukan, Messi mengisyaratkan bahwa dirinya belum yakin akan terus bermain lebih lama lagi. Padahal, kontraknya bersama Inter Miami masih berlaku hingga tahun 2028. Sepanjang karirnya, Messi sudah mencetak 921 gol bersama Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami, dan Argentina. Tapi sebelum membayangkan sepak bola tanpa Messi, kita harus kembali ke awal ketika legenda ini mulai lahir. Pertama, hat-trick pertama di El Clasico. Pada 10 Maret 2007, Messi yang baru berusia 19 tahun mencetak 3 gol saat Barcelona bermain imbang 3-3 melawan Real Madrid. Semua gol Barcelona malam itu dicetak oleh Messi. Bahkan gol ketiganya datang di menit-menit akhir setelah melewati beberapa pemain bertahan. Ternyata, inilah salah satu momen ketika dunia mulai sadar bahwa Messi bukan pemain biasa. Kedua, gol solo yang mengingatkan pada Maradona. Hanya sekitar sebulan kemudian, Messi kembali membuat dunia terdiam saat Barcelona menghadapi Getafe di semifinal Copa del Rey. Ia mengambil bola dari separuh lapangan sendiri, melewati sekitar 5 pemain, mengecoh kiper, lalu mencetak gol. Aksinya memiliki kemiripan luar biasa dengan gol Diego Maradona melawan Inggris di Piala Dunia 1986. Hanya saja, Messi melakukannya tanpa handball. Ketiga, gol pertama di final Liga Champions. Tahun 2009, Messi sempat diragukan ketika menghadapi klub-klub Inggris di Eropa. Namun keraguan itu hilang ketika Barcelona menghadapi Manchester United di final Liga Champions. Messi melompat paling tinggi dan menyundul umpan Xavi ke gawang. 2 tahun kemudian, ia kembali mencetak gol di final melawan Manchester United dan meraih gelar Liga Champions ketiganya dari 4 gelar yang ia menangkan. Keempat, 4 gol ke gawang Arsenal. Pada tahun 2010, Messi menghancurkan Arsenal dengan mencetak 4 gol dalam kemenangan Barcelona 4-1. Salah satu yang paling indah adalah lob melewati kiper Manuel Almunia. 2 tahun kemudian, Messi bahkan mencetak 5 gol melawan Bayer Leverkusen. Gak masuk akal. Di usia muda, Messi sudah mulai mengoleksi momen-momen yang kemudian menjadi sejarah. Memasuki tahun 2012, Messi bukan cuma mencetak gol. Dia mulai memecahkan rekor demi rekor. Kelima, memecahkan rekor gol Barcelona. Pada usia 24 tahun, Messi mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-3 atas Granada. Gol pertamanya menyamai rekor Cesar Rodriguez dengan 232 gol. Gol kedua memecahkannya, dan gol ketiga memperpanjang rekor tersebut. Saat meninggalkan Barcelona pada tahun 2021, Messi sudah mencetak 672 gol untuk klub itu. Keenam, 91 gol dalam 1 tahun. Tahun 2012 mungkin menjadi salah satu tahun paling luar biasa dalam sejarah sepak bola. Messi mencetak 91 gol dalam 1 tahun kalender. 79 gol untuk Barcelona dan 12 untuk Argentina dalam total 69 pertandingan. Statistik yang terdengar seperti kesalahan, tapi benar-benar terjadi. Rekor tersebut bahkan membuat Messi masuk Guinness Book of Record dan memenangkan Ballon d'Or keempat berturut-turut. Ketujuh, menjadi pencetak gol terbanyak La Liga. Pada 22 November 2014, Messi mencetak hat-trick melawan Sevilla. Ia menyamai rekor Telmo Zarra dengan 251 gol, kemudian melewatinya dan terus memperpanjang rekor tersebut. Pada akhirnya, Messi mencatat 474 gol di La Liga. Kedelapan,
Gol ke-500 bersama Barcelona. 23 April 2017, Barcelona menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu. Pertandingan hampir selesai, tetapi Messi muncul dengan tembakan dari tepi kotak penalti. Gol! Barcelona menang 3-2. Itu adalah gol ke-500 Messi untuk Barcelona, sekaligus gol kemenangan El Clasico. Lalu Messi melepas jersinya dan menunjukkannya kepada pendukung Real Madrid. Drama besar, salah satu selebrasi paling ikonik dalam sejarah El Clasico. Tapi setelah semua kejayaan itu, datang salah satu momen paling menyakitkan. Kesembilan, air mata saat meninggalkan Barcelona. Agustus 2021. Setelah 21 tahun, 672 gol, dan 35 trofi, Messi harus meninggalkan Barcelona. Ia sebenarnya ingin bertahan. Keluarganya juga yakin mereka akan tetap tinggal. Namun Barcelona tidak mampu memenuhi kontrak baru karena batasan gaji La Liga. Dalam konferensi pers, Messi menangis. Klub yang menjadi rumahnya selama 21 tahun akhirnya harus ia tinggalkan. Dan setelah itu, Messi bergabung dengan Paris Saint-Germain. Tapi ternyata, kepergian dari Barcelona bukanlah akhir dari cerita Messi. Justru setelah itu, ia mulai menuntaskan misi terbesar dalam kariernya bersama Argentina. Tapi ternyata, kepergian Messi dari Barcelona bukanlah akhir dari ceritanya. Justru setelah itu, Messi mulai menuntaskan misi terbesar dalam kariernya bersama Argentina. Ke-10, trofi internasional pertama bersama Argentina. 11 Juli 2021, Messi akhirnya memenangkan trofi internasional senior pertamanya. Argentina mengalahkan Brasil 1-0 di final Copa America di Maracana. Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen setelah mencetak 4 gol. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya Messi berhasil mengangkat trofi bersama Argentina. Tapi ternyata, itu baru awal. Ke-11, memenangkan Piala Dunia 2022. Inilah trofi yang selama bertahun-tahun menjadi pertanyaan terbesar dalam karier Messi. Argentina menghadapi Prancis di final Piala Dunia 2022. Pertandingan berlangsung luar biasa dramatis dan berakhir 3-3. Messi mencetak 2 gol dan juga mencetak gol dalam adu penalti. Argentina akhirnya menjadi juara dunia. Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen setelah mencetak 7 gol, termasuk gol di setiap babak gugur. Akhirnya, mimpi terbesar Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun gagal membawa Argentina menjadi juara dunia, sang kapten akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia. Ke-12, Ballon d'Or ke-8. Pada tahun 2023, Messi kembali membuat sejarah. Ia memenangkan Ballon d'Or ke-8 dalam kariernya. Rekor baru. Penghargaan tersebut datang setelah Messi memenangkan Piala Dunia bersama Argentina dan membantu Inter Miami mengangkat Piala Liga sebagai trofi pertama mereka. 8 Ballon d'Or, sebuah angka yang semakin memperkuat status Messi sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa. Dan kemudian datang Piala Dunia 2026. Ke-13, rekor gol Piala Dunia. Di usia 39 tahun, Messi kembali tampil di panggung terbesar sepak bola. 8 gol yang ia cetak membawa total koleksi gol Piala Dunianya menjadi 21 gol. Untuk sementara, Messi menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun kemudian, Mbappe melewati catatan tersebut dengan 22 gol. Argentina juga gagal menjadi juara setelah kalah dari Spanyol di final. Namun secara individu, Messi kembali meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Menurut saya, Messi sebenarnya sudah tidak punya apapun untuk dibuktikan. Copa America sudah, Piala Dunia sudah, Liga Champions sudah, 8 Ballon d'Or sudah. Berbagai rekor juga sudah ia pecahkan, dan total 921 gol sudah menjadi bagian dari sejarahnya. Tapi kontraknya bersama Inter Miami masih berlaku hingga tahun 2028. Jadi apakah Messi masih punya alasan untuk terus bermain? Dari 13 momen tadi, mana yang menurut kalian paling ikonik? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita sepak bola terbaru setiap hari.